Shalom Bapak Ibu, Opa, Oma, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita senantiasa diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai doa keluarga. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini. Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 274 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Hibur dan tolong yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu di saat ini Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk memulai doa keluarga saat ini. Tuhan berkati doa keluarga saat ini agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami maknai dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari persiapkan Alkitab kita dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Doa Keluarga edisi 15 Januari 2021. Mumpung ini masih dalam awal tahun, firman kita saat ini menjadi tuntunan yang baik. Dikatakan di ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Opa, oma, bapak, ibu, saudara sekalian. Di dalam kehidupan ini ada sebagian orang yang menjalani hidupnya dengan tawar. Segala sesuatu ia biarkan berjalan seadanya, berjalan begitu saja tanpa makna. Hingga tiba-tiba segala sesuatu lenyap tanpa bekas, tanpa makna apa-apa. Hari-harinya orang seperti ini akan berlalu begitu saja. Tahu-tahu udah tahun baru lagi. Tahu-tahu umur sudah semakin bertambah. Dan pada akhirnya tinggal rasa sesal yang berkepanjangan yang menguasai hari-harinya di usia senja nanti. Orang semacam ini hidup, tetapi sesungguhnya tidak hidup sungguh-sungguh. Menurut Anthony de Mello, orang semacam ini seperti orang yang sedang tidur dalam hidupnya. Nah, dalam istilah Paulus, orang yang tidak saksama memperhatikan hidup ini, kemudian ia sebut sebagai orang yang bebal. Ia hanya memancarkan kekelaman dan kesuraman dari hidupnya. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya memancarkan terang Kristus, yang memperhatikan dengan saksama hidupnya, disebut sebagai orang-orang yang arif. Nah, Bapak Ibu Saudara tentu tidak mau ya, atau tidak suka dijuluki sebagai orang bebal seperti yang dikatakan Paulus. Akan tetapi, kita semua pasti mau menjadi orang arif. Masalahnya menjadi orang arif tidaklah mudah. Orang arif itu menurut ayat Alkitab kita, cakap mempergunakan waktu. Ia selalu rindu mengerti kehendak Tuhan dan juga menjaga dirinya dari hal-hal yang memabukkan. Ia penuh dengan roh, berkata-kata penuh dengan makna dan berkat, serta mampu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang arif juga hidup rendah hati karena meneladani Kristus. Nah, apabila kalau kita lihat dari daftar yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kita bacakan, tentu itu bukanlah syarat yang mudah begitu Bapak Ibu. Akan tetapi sebenarnya daftar ini bisa kita ringkas, yakni bahwa orang yang arif itu mengalami kemudian memancarkan keilahian Kristus dalam pemikiran, dalam perkataan, dan perbuatannya. Maka dari ayat 14, orang-orang seperti itulah yang kemudian terpancar cahaya Kristus dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang pintar berkata-kata tetapi tidak baik dalam perbuatan. Banyak orang yang pintar dalam pemikirannya tetapi tidak baik dalam kata-kata atau perkataannya. Banyak juga orang pintar dalam perbuatannya bagus tetapi tidak dalam perbuatan dan perkataan dan pemikirannya, maksud saya. Nah, kan kita tentu sering menemukan, bahkan bisa jadi kita adalah orang atau bagian dari orang-orang tersebut. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk melakukannya secara keseluruhan. Tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam kata-kata kita dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2021 ini, apa sih yang mau kita pancarkan kepada dunia ini? Pantulan cahaya Kristus atau kesuraman hati kita? Apa hasrat yang paling kuat menarik kita saat ini? Hidup untuk membagikan terang Kristus kepada sesama atau sekedar membuang-buang waktu kita tanpa makna? Jangan hidup dengan tawar. Jangan hidup tetapi tidur. Hiduplah arif dan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup arif dan bijaksana. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami diteguhkan. Dan juga biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau hidup bijaksana sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang terkena PHK, mereka yang mengalami penutupan usaha ataupun penurunan pendapatan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat agar mereka bisa melalui akan masa-masa sulit ini Tuhan. Kalau memang itu adalah kami Tuhan, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan, agar kami tidak hanya melihat apa yang tertutup di hadapan kami Tuhan, tetapi kami melihat bahwa di dalam Tuhan ada banyak sekali pintu-pintu yang Engkau mau bukakan bagi kami. Biarlah kami terus berserah Tuhan, dan juga kami berjuang akan apa yang sudah kami doakan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kemampuan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit. Sakit apapun itu Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, ataupun yang melakukan pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan kesembuhan yang sejati. Tuhan berkati obat-obatan yang diminum, orang-orang yang mengasihi, yang merawat. Tuhan memberkati dan menolong mereka juga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kami juga berdoa buat kota yang kami tinggali ini Tuhan. Kami berdoa buat penerapan PSBB di Jakarta serta kota-kota yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua Tuhan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kami juga menjaga kesehatan kami Tuhan, dan juga tidak bepergian kalau tidak diperlukan. Kami berdoa Tuhan untuk proses penyebaran vaksinasi di tanah air ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena vaksin sudah ada Tuhan, dan biarlah vaksinasi ini Tuhan bisa efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan terakhir Tuhan, kami mau berdoa bagi pergumulan pribadi kami. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami tutup doa syafaat kami dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
terkasih, kita akhiri doa keluarga di saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat kita renungkan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, dan biarlah sukacita senantiasa ada dalam hidup kita dan kita senantiasa mewartakan kasih-Nya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Ajari Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani hari-hari dengan hidup bijaksana, dan kiranya Tuhan selalu memberkati dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.